Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita bisa bertemu, insya Allah, dalam sebuah pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Wassalam. khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, dalam program pelatihan perkenalan metode Sekejap Faham Al-Quran. Dalam program pelatihan perkenalan metode Sekejap Faham Al-Quran, yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab karena bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, untuk dapat memahami makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Karena ya selama ini yang bisa paham mereka-mereka yang pernah sekolah formal bahasa Arab. Namun insya Allah hadir metode ini dengan tujuan membantu Anda yang nggak pernah background bahasa Arab, insya Allah bisa juga memahami makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah ini program telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan telah dilatihkan di berbagai tempat, ya, sampai di Malaysia, di Singapura, ya, di Thailand. Alhamdulillah. Dan pada tahun 2019 sekejap diundang, ya, untuk menjadi pembicara utama dalam konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Alhamdulillah sekejap mendapatkan sebuah penghargaan sebagai metode yang insya Allah bisa bantu kaum muslimin untuk bisa memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa untuk kita berkenalan dengan metode ini. Oke, Bapak Ibu ya Allah muliakan, uh, perkenalkan, nama kami Nur Ihsan Muhammad Idris. Ya Allah berikan amanah demikian pula kesempatan untuk bisa menyusun metode sekejap ini. Alhamdulillah kami melewati proses formal belajar bahasa Arab dari pesantren Darul Najah Jakarta, S1 di Universitas Islam Madinah Arab Saudi, S2 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Alhamdulillah. Dan pada tahun 2009 kami mendirikan sebuah lembaga yang akhirnya bernama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, dengan tujuan, ya, ingin sekali membantu Bapak Ibu yang nggak punya background bahasa Arab agar bisa dengan mudah dan cepat menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk perkenalan. Semoga bisa membantu semua Bapak Ibu sekalian. Oke, insya Allah Ibu sekitar 45 menit ke depan, ya, kita akan menunjukkan insya Allah bagaimana ini sekejap bisa bantu Anda untuk bisa dengan mudah cepat memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, sebagai pengantar, tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena memang sejak awal Al-Quran Allah berkalam
Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Bapak Ibu, dan hidayah ini akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, disertai dengan memahami akan makna-maknanya. Ya. Kalau kita ngaji kita nggak ngerti, ya pahala dapat insya Allah. Tetapi untuk mendapatkan hidayahnya, maka sangat penting untuk kita memahaminya tatkala membaca, demikian pula mendengarkannya. Bapak Ibu, namun eh, kalau kita bertanya kepada kita masing sekarang ini, kira-kira Bapak Ibu ini seberapakah fahamnya? Ya, seberapa fahamkah Anda terhadap Al-Quran yang dibaca, demikian pula mendengarkan? Coba kita jawab, Pak. Siapa yang kira-kira ketika baca Quran itu merasa sangat faham? Ada Ibu? Ini biasanya ya, mereka yang pernah sekolah formal bahasa Arab cukup lama. Yang kedua, siapa yang merasa ketika ngaji itu faham Al-Quran? Ya 60%, 70% faham karena pernah mengalami proses sekolah formal bahasa Arab. Ada Ibu? Ya. Saya Ustadz, pesantren kilat. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Harus mondok bertahun-tahun itu baru bisa. Oke? Oke, sekarang yang terakhir. Yang ketiga. Siapa yang merasa kalau ngaji itu masih kurang paham? Ada Ibu? Ustadz, kalau ngaji paling-paling pahamnya itu Al-Fatihah. Betul? Apalagi? Pahamnya triqul. Triqul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus qul a'udzu birabbin nas. Tetapi kalau sudah masuk surat-surat yang lainnya, bagaimana? Apakah dipahami? Bapak Ibu, kalau mau jujur, banyak orang muslim yang akan menjawab masih kurang paham. Bapak Ibu, kenapa? Banyak orang muslim itu kok masih kurang paham Al-Quran. Ya, padahal mereka itu, Masya Allah, sudah lama menjadi seorang muslim. Bahkan ada yang sudah 60, 70 tahun, 80 tahun. Dan bahkan kita ini sudah sering membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Namun kenapa ya? Banyak orang itu kok kalau ngaji masih kurang paham? Ayo Bapak, ayo beri jawaban. Pak Agus, Ibu Devi, Ibu Fitra, kira apa jawabannya? Kenapa sampai sekarang orang masih kurang paham Al-Quran? Ya, macam-macam jawabannya. Di antaranya Ustadz, saya nggak ngerti Ustadz. Ya karena Allah kan takdirkan saya jadi orang Indonesia. Coba kalau ditakdirkan jadi orang Arab, ya langsung ngerti karena bahasanya. Nah, apalagi Ustadz, dulu itu sekolahnya umum. Coba kalau di pesantren. Apalagi Ustadz, itu lokal. Coba kalau di Timur Tengah. Nah, Mekah, di Mesir, di Madinah. Ya, apalagi kerjanya Ustadz ya jadi pengusaha karyawan. Coba kalau jadi Ustadz. Ya, jadi sadar ataukah tidak sadar, inilah sebagian alasan yang orang berikan. Sehingga sampai sekarang masih banyak orang muslim itu masih kurang paham Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, padahal bukankah lisan kita ini ribuan kali mengucapkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Termasuk mentakdirkan kita ini sekolahnya umum, bukan di pesantren, kuliahnya lokal, bukan di Timur Tengah, dan seterusnya. Namun ternyata Allah yang sayang kepada kita, yang ingin kita bahagia di akhirat, maka Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai hidayah, ya, hidayah petunjuk buat kita bahagia untuk semua bangsa, namun hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apa kalau Quran? Bahasa Arab. Ibu, kenapa ke bahasa Arab? Allah sebutkan alasannya.
di awal surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Kenapa? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Masya Allah. Jadi, siapapun Anda ini sebenarnya besar kemungkinannya untuk juga bisa memahami makna Al-Quran yang berbahasa Arab tersebut. Karena sebenarnya banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk dipahami bagi siapa saja. Oke, Bapak Ibu, kami akan sebutkan 3 saja alasannya. Yang pertama, kenapa dia mudah? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Allah telah menjamin kemudahannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan untuk memahami maknanya bagi siapa saja. Kita bisa lihat. Lalu kata Allah, fahal mim muddakir. Maka ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya. Masya Allah. Ini saja ya seharusnya meyakinkan siapapun kita bahwasanya kita punya peluang untuk memahami makna Al-Quran. Oke. Nah ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa Al-Quran mudah difahami. Karena ternyata dalam Al-Quran itu sangat banyak ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Gitu. Ayat-ayatnya itu berulang-ulang. Contoh, ayat yang berbunyi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu artinya? Coba dijawab. Nah, ini kan. Maka Nikmat apalagi yang kau dustakan? betul Pak Adil, maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan ya. Masya Allah. Ini ayat berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78 sebanyak berapa kali? Sebanyak 31 kali. 33. 31 Satu. kali ya. Jadi Masya Allah ya Bapak Ibu, hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang seperti ini. Masya Allah. Ini sebenarnya adalah bentuk kemudahan dari Allah. Gitu. Ah, yang ketiga. Kenapa dia mudah? Karena bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang. Bahkan banyak juga kata-kata Al-Quran. Ya. Kata-kata Al-Quran itu yang berulang-ulang. Ataukah serupa-serupa mirip-mirip. Ya, Masya Allah. Banyak yang berulang-ulang itu. Atau mirip-mirip itu. Ah, dan ternyata inilah yang disyaratkan. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab. Yaitu Al-Quran. Nah, kenapa terbaik? Karena punya 2 ciri. Yaitu mutasyabihan. Ada yang serupa-serupa padanya. Yang mirip-mirip padanya. Ya. Dan juga masani. Adanya yang berulang-ulang padanya. Nah, gitu sekalian. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau kita ini mau paham Quran, ini ada rumus simpelnya. Apa itu? Kan dia bahasa. Jadi kalau Anda bisa mengetahui ya, mana kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola gerakan bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran,
Maka ya inilah yang insya Allah sangat membantu Anda untuk bisa menerjemahkan dan kemudian memahami setiap ayat dalam Al-Quran. Gitu. Sebenarnya metode sekejap ini hadirnya di sini sekalian. Di sini hadirnya membantu Anda untuk bisa menemukan kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Itu Pak. Di sini letaknya kelebihan sekejap. Yang kalau kita sekolah formal bahasa Arab, kita jarang tahu itu akan hal tersebut. Oke. Bapak Ibu, lalu bagaimana caranya agar kita bisa dengan cara kita belajar. Belajar langsung dengan menggunakan eh, dengan ikut kelas sekejap. Ini sampai level 1 sampai hatam juz 1 yang akan berlangsung lama 20 kali pertemuan. Ya. Dengan durasi 2 jam per pekan sampai hatam juz 1. Hatam juz 1. Oke, ya. Dan kalau Anda pernah lewati juz 1 ini, Masya Allah, maka akan tersemudah kita untuk bisa menerjemahkan dan paham juz-juz berikutnya insya Allah Ta'ala. Oke, sekarang bagaimana bentuk pelatihannya Bu, Bapak? Kita langsung praktek dengan menggunakan Al-Quran sekejap. Yang seperti begini bentuknya nih, ya. Ada Al-Quran ukuran besar, ada Al-Quran sedang, ya. Oke. Lalu untuk bisa menggunakan mushaf ini telah disiapkan 2 buah buku panduan wajib. 2 buah buku panduan wajib. Yang pertama yang berwarna merah, buku sekejap faham Al-Quran. Buku sekejap faham Al-Quran. Yang berisi ilmunya sekaligus berisi mushaf sekejap khusus juz 1. Karena inilah yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan awal. Ya. Oke. Dan yang kedua adalah buku berwarna hitam, yaitu Kamus Al-Quran Sekejap. Ini khusus untuk kata-kata Al-Quran yang jarang muncul saja. Oke ya. Jadi ini Bu, sekalian buku panduannya. Nah, sekarang kita akan masuk Ibu kepada sesi menunjukkan bagaimana mushaf sekejap ini bisa bantu Anda untuk mudah dan cepat menghafal Quran. Dengan cara kita langsung praktek menggunakan mushaf sekejap yang seperti begini bentuknya. Oke, ayo semuanya sekarang lihat ke depan. Ya, kita mulai praktek dari sini, Pak. Ya, Ibu Yati udah ada, Pak Agus. Oke, ya, kita mulai ya. Bapak Ibu, inilah contoh Al-Quran sekejap yang akan bantu kita untuk lebih mudah dan cepat menerjemahkan dan paham juz Al-Quran. Oke. Nah, karena ada yang unik dari Al-Quran sekejap ini. Apa saja Bu, Bapak? Ada 3. Yang pertama, apa? Berwarna. Ya kan tuh. Itu warna-warnanya itu. Yang pertama adalah berwarna. Ya kan? Nih, itu warna-warnanya. Apalagi yang kedua, Ibu? Berwarna apalagi? Bergaris. Ini. Ada garis-garis warnanya. Apa yang ketiga? Ada angka. Nih, angka. Oke. Jadi ini simbol-simbol yang nanti akan pertama kali kita pelajari sekejap ini. Kita akan belajar tentang mengenal pola warna, lalu pola garis, lalu pola angka. Pola angka sekalian. Simbol-simbol. Nah, ini luar biasa manfaatnya. Nanti apa goalnya? Ingin membantu Anda untuk bisa paham setiap kata dan ayat dalam 30 juz. Berarti sekitar 6.236 ayat. Nah, berarti Ibu Yati, Pak Agus, ya Ibu Fitra, ada berapa kata dalam 30 juz? Ayo, ada yang pernah itu enggak? Berapa kata itu dalam 30 juz? Kata. Nah, kata ulama kita ada sekitar 77.439 kata. Semuanya itu. Semuanya itu. Ini kalau menghafal berapa lama, Ibu? Kalau satu hari 10 kata, 7.000 hari baru kita hafal itu. Tetapi insya Allah dengan bantuan ilmu sekejap ini,
kita akan tahu ribuan kata maknanya dalam waktu yang sangat cepat. Kok bisa? Ya, karena sekejap dengan izin Allah telah membagi seluruh kata ini secara arti menjadi 4 bagian kata. 4 kelompok kata. Inilah nanti yang akan diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Ya, 4 warna. Warna pulpen warna. Ada warna hijau, merah, biru, dan hitam. Setiap warna ini menunjukkan arti tertentu, Ibu. Dan ada maksudnya. Dan ada maksudnya. Oke, nah, sekarang coba. Kita akan mulai ya. Untuk belajar menerjemahkan perkata berdasarkan warna. Nah, kita urut ya. Dari yang paling mudah warnanya. Nah, kita mulai dulu nih. Ya. Biar mudah, saya mau ajak peserta ikut terlibat ya. Coba Pak Adin dulu boleh. Pak Adin. Ayo Pak Adin. Ya Ustadz, Oke. Pak Adin, lihat ke depan Pak Adin. Kita mulai belajar menerjemahkan perkata ya. Berdasarkan warna. Ya. Yang pertama, ada kata yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar pemandangan yang sangat indah ketika dilihat. Kira-kira gambar pemandangan apa ini, Pak? sawah Ustadz, Ya, Masya Allah. Betul, sawah. Jelas kan? Sawah ini warnanya apa, Pak? hijau Ustadz. Nah, hijau kan? Oke. Pak Adin, kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, nah, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Nama negaranya? Ya di kita lah Indonesia ya. Yes, ya kan, Pak? Anda pergi itu dari Aceh, Jawa, Sulawesi, sampai di Merauke. Nah, Masya Allah, ujungnya Indonesia. Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ini, oke, ada kata-kata yang kita berikan warna hijau. Seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu? Nah, hijau itu adalah kata Al-Quran yang sama atau mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Gitu, Pak Dit. Ya, kata Arab, kata Quran, ya, tapi dia telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Maka masuk di mana? Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi singkatnya, kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang berwarna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya, nggak usah hafalin, ya, nggak usah hafal, langsung katakan, ini kata, ya, warna hijau ini kata Indonesia banget artinya, Indonesia banget artinya. Oke, jawab, hijau apa artinya? Indonesia banget. Banget. Betul Ibu Devi, hijau apa artinya? Indonesia banget. Indonesia banget. Betul, Banget artinya. Indonesia banget ya. Sama banget dengan bahasa Indonesia itu artinya. Oke, nah sekarang Pak Adin, kita praktek. Ayo semua ke depan. Kita praktek menerjemahkan yang halaman kedua Al-Quran nih. Pak Adin coba lihat, Pak Adin coba lihat. Ada Ya nggak kata Ustadz. yang diberikan warna hijau pada setiap baris rata-rata? Ya Alkitab. Allah, Allah dulu, paling atas. Allah artinya Oh ya, ya Allah paling atas ya. Alif Lam Mim, Alif Lam Alif Mim. Lam Mim ya. Alkitab, Alkitab, kitab. Al-Ghaib, Goib, as-sholah, Sholat, ya, al-akhirah, Akhirah. akhirat. Akhirat, dunia akhirat. Ya. Tuh, sudah nampak. Masya Allah. Bapak Ibu, Pak Din, kalau Anda punya Al-Quran sekejap 30 juz ini, Anda akan menemukan di setiap halaman, halaman Hmm. kata yang diberikan warna hijau. Berarti dia Indonesia banget artinya. Sama dengan bahasa Indonesia. Gitu, warna hijau. Ah, Pak Adin nih, ini prakteknya nih, dalam juz 1. Ya. Kan kalau 30 juz ada sekitar 77 ribuan kata.
Ternyata Hmm. yang diberikan warna dalam juz 1 itu ada 3.500-an. Dan ternyata yang diberikan warna hijau, ya, karena Indonesia banget artinya, itu mencapai sekitar 10%-nya. Masya Allah. Bayangkan Ibu, 10% dari sekitar 77.000 kata Quran. Berapa itu? Jadi sekitar 7.000-an kata yang tidak perlu kita hafal. Nggak perlu kita hafal. Karena apa? Karena dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Ah, sekejap bantu sedikit dengan memberikan warna hijau pada kata-kata yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Oke. Jelas Bapak Ibu? Ya, singkatnya kalau Jelas, kita Ustaz. tahu apa itu? Indonesia banget artinya. Oke, selesai. Warna yang pertama. Bagaimana? Ya, muda ataukah muda banget? Mudah, Ustaz. Muda ataukah muda banget? Mudah banget. Muda banget, kan nggak perlu dihafal. Kan? Nggak Sama usah Indonesia. dihafal kan? Iya, nggak usah, Pak Din. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas ya? Jelas sekali. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke warna yang kedua. Oke, coba eh, kita panggil dulu ya. Ibu Yati. Ada Ibu Yati. Mic-nya boleh dinyalakan, Ibu. Mic-nya boleh dinyalakan. Ya, oke. Ayo, siapa yang bisa? Ibu Devi. Ada Ibu Devi? Ada? Oke. Iya, Ustaz. Nah, Ibu Devi, sekarang kita masuk ya ke warna yang kedua. Lihat ke depan. Ya, Warna Ustaz. kedua yaitu kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu Ibu Devi yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan mereka sangat memerlukannya. Kira-kira gambar apakah ini? Sel. Ya, oke. Sel apa? Sel, sel Sel merah. darah. Oke. Darah merah. Nah, darah. Darah kita warnanya apa, Ibu? Merah, Ustaz. Jelaskan warna merah. Ada yang darah biru? Darah biru. Nggak ada kan? Semuanya sama warna darahnya itu merah. Oke. Iya, Dan ternyata Ibu, dari ini kalau kita lihat, apakah dia itu dalam tubuh kita banyak jumlahnya ataukah sedikit? banyak. Banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki, di mana-mana ada darah. Nah, itulah darah kita berwarna merah yang banyak jumlahnya. Nah, Bapak Ibu, demikian pula nanti dalam Al-Quran sekejap. Ada kata-kata yang diberikan warna merah, seperti merahnya darah kita ini yang banyak. Nah, jadi apa itu warna merah? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Nah, warna merah. Kata-kata yang secara umum banyak berulang. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke, jawab. Merah apa artinya? Banyak banget. Merah apa artinya? Banyak. Banyak banget. Masya Allah, betul Pak Teguh ya. Banyak banget artinya. Oke, sekarang coba. Ya, kita lihat di Al-Qurannya. Kita praktek. Ya. Ibu Devi, kembali ya. Mas Ibu Devi. Ibu Devi coba lihat. Di setiap baris, ya, setiap baris, rata-rata ada nggak kata yang diberikan warna merah? Ada. Oh, tuh, Masya Allah tuh. Bukan hampir setengahnya. Nah, ini mau kalau kita punya Al-Quran sekejap, kita akan menemukan di setiap baris. Bahkan hampir setengahnya itu dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas ada kata yang diberikan warna merah. Seperti kata ini kata yang banyak berulang. Dan Masya Allah Ibu,
Setelah dicoba kumpulkan kata-kata berwarna merah ini, ternyata ditemukan, ya. Kata ini, Bu, tidak banyak jumlahnya, hanya berulang-ulang saja. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Sekitar 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam satu lembar kertas ajaib. Nah, ini dia, Bu. Ya, satu lembar kertas ajaib. Ya. Lengkap dengan artinya masing-masing. Ya, gitu. Nah, ini, Bu. Lengkap dengan artinya masing-masing. Jadi, dan ini dinamakan dengan apa? Dengan kertas ajaib. Nah, kertas ajaib dari bahasa Arab itu, Bu. Kertas ajib. Jadi bahasa Indonesia kertas ajaib. Kenapa? Karena ibu sekalian, kata ini akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Bapak Ibu, insya Allah nanti dalam kelas pelatihan lah. Dalam pelatihan lah, kita akan bareng-bareng kita latihan. Kita bareng-bareng latihan. Sampai kita bisa menguasai arti kata-kata ini seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Gitu. Kenapa? Ya, karena kalau tahu yang warna hijau, ini sudah pasti ya, yang Indonesia banget artinya. Ditambah sekitar 100 kata berwarna merah yang banyak banget berulangnya. Oke? Ini 50% kata Quran. Maka sekitar 60% kata Al-Quran akan Anda kuasai maknanya. Allahu Akbar. 60% bisa lihat. Gitu. Jadi kalau misalnya 60% dari 77 ribuan, berapa itu? Kan? Sekitar 40 ribuan kan? Masya Allah. Nah gitu. Caranya Bu? Caranya ikut kelas praktek sekejap. Nah, ini contoh real yang sudah dihitung di juz 1. Juz 1 yang warna hijau tadi udah. Sekitar 10%-nya. Yang warna merah bakal mencapai sekitar 56%. Masya Allah. Jadi hanya berbekalkan dua warna ini saja, Anda sudah bisa menguasai sekitar 66% kata-kata Al-Quran. Modalnya hanya ngafalin satu lembar kertas ajaib ini saja. Di mana? Kalau Anda ikut kelas pelatihannya. Kita akan bareng-bareng latihan sama kita hafal Al-Fatihah. Ya, seperti Al-Fatihah. Dan waktunya nggak lama. Tidak lama. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sekarang kami akan memutarkan ya. Contoh video-video para peserta yang sudah pernah ikut pelatihan sekejap dan mereka menyetorkan hafalannya ini. Nah, contohnya adalah Pak Endang. Usia sekitar 50-an tahun. Dia adalah pemimpin pabrik makanan terkenal di daerah Karawang, ya, Karawang, Jawa Barat. Oke. Kita akan dengarkan bagaimana beliau menyetorkan hafal kertas ajaibnya. Ya. Ini lancar ini Bu sekalian. Secara berurutan dan kalau diajak pun belum bisa. Ya. Oke. Kita coba dengarkan Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fidi dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami, hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang,
sesungguhnya apakah amma tolam tidak ma bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ka seperti lama tatkala au atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian idza ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Masya Allah. Kan Bu? Bisa kan hafal? 50-an tahun. Nah ini Bismillah. teman kelasnya. Ya, lihat. Fausen 79 tahun baru belajar. Alhamdulillah hafal juga itu. Nah, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan di dalamin dari illa kepada qabla sebelum Dan seterusnya sampai selesai. Nah ini lagi Bu. Suaminya pergi kerja. Ibunya pergi belajar sekejap. Masya Allah. Sekitar 20 kali pertemuan. Ya, banyak yang dihafal dari kosakata, pola-pola grammar, dan selesai mereka praktek untuk menerjemahkan dan memahami juz 1. Sekitar 20 kali pertemuan. Ya, lalu ada ujiannya. Ini adalah acara syukuran penamatan di hadapan teman-teman mereka. Ya, kita dengarkan ya. Sisi penampilannya nih. Kita dengarkan. Dengan dibagi-bagilah bagi wadan ala atas bukan di dalam hindari ila kepada qabli sebelum waliyahu mereka anta kamu antum kalian ana aku nahdu kami. Oke, sampai selesai. Sampai selesai. Sekalian. Masya Allah. Ah. Nanti ilmunya Bu ini akan engkau pelajari tentang pola warna, hijau, merah, biru, hitam, ada pola garis, ada pola angka, ada pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan. Lalu mereka praktik menerjemahkan juz 1 sampai selesai. Lalu ini adalah sesi yang akhirnya. Langsung menerjemahkan. Oke ya Ibu, perhatian ya. Siapa yang mau terjemahkan ayat ke-62 Al-Baqarah? Ayat 60-an. Seperti ini Bu. Kasih Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan sabiin, man amana, barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih hati. Masya Allah, barakallahu ya. Bu, saya gurunya ya, bukan saya guru yang lain. Ya, oke, berikutnya 63
Ada yang mau coba? Oke. Wa id akhadna mitsaqakum. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is, dan ingatlah ketika akhadna, kami telah mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, wa rafa'na, dan kami angkat fawqakum, di atas kalian, atur, bukitur, khuzu, ambillah kalian, ma, apa yang atainakum, kami telah berikan kepada kalian, bikuwah, dengan kuat, waskuru, dan ingatlah kalian, ma, apa yang fihi, di dalamnya, la'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Silakan bisa lihat dengan kami. Nah, ini Pak Ina yang tadi ini. Ya, hasil belajarnya untuk menerjemahkan surat Al-Munafikun secara langsung. Kita dengarkan. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, Masya Allah. Nah, ini yang terakhir. Ya, Ibu Ria ini. 60 tahun, Bu. Ini adalah sesi ujiannya nih. Sesi ujian untuk menerjemahkan apa yang sudah pelajari. Nah, ini ujian untuk surat Al-Baqarah. Kita dengarkan. Dan kalian orang-orang yang zalim, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Oke, dan seterusnya. Masya Allah. Bapak Ibu, itulah beberapa contoh-contoh ya, hasil daripada pelatihan sekejap ya, selama 20 kali pertemuan, membantu Anda untuk bisa menerjemahkan faham ya, setiap kata dan setiap ayat, khususnya pada juz 1. Juz 1. Oke, Ibu, sebagai penutup, kami putarkan contoh testimoni dari orang sibuk. Nah, orang sibuk ini, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Rudi Rubiandini. Ya, beliau pernah menjadi wakil menteri, dan ikut pelatihan sekejap sampai utuh, sampai selesai, selama kurang lebih 20 kali pertemuan. Lalu ada ujiannya, lalu beliau memberikan kesan-kesan setelah selesai mengikuti pelatihan sekejap ini. Ya, kita dengarkan bareng-bareng sekitar 2-3 menit ya. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana, kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar,
Dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorob, i'rob, dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami, kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan kami bisa membahas dalam satu juz, dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam, dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah, tapi isinya. Sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya, metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam. Baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya sampaikan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga dengan terbit. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah. Demikian ya, sedikit perkenalan akan program sekejap ini. Semoga dengan ini perkenalan bisa yakinkan Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda punya peluang sangat besar untuk bisa juga menerjemahkan dan paham Al-Quran sekejap. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu kami siap untuk mendampingi. Insya Allah sesudah acara ini kita akan follow up dalam bentuk membuka kelas per kelas regulernya. Ya, untuk level 171 yang akan berlangsung selama 20 kali pertemuan durasi 2 jam. Insya Allah kita akan buka ya untuk bulan ini kelas setiap hari Sabtu ya, jam 5.30 sampai jam 7.30 WIB. Ya. Jam 5.30 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah mulai tanggal 30 ya, 30 September 2023. Berarti ini kalau nggak ada halangan Sabtu depan nih Ibu. Sabtu depan. Nah, kita berharap kuotanya bisa terpenuhi sehingga pekan depan bisa segera kita mulai. Nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin kelasnya, nanti silakan menghubungi nomor admin sekejap. Ya, sama nomornya ini. Dengan nomor tempat Anda mendaftar untuk acara kita pada hari ini. 0811 1998 233. Ya. Sampaikan, saya Ibu Yati mau ikut kelas regulernya. Mohon info selanjutnya. Nanti akan dikabari. Ya, dikabari. Dan kalau sudah oke Ibu Bapak, nanti akan dikirimkan buku paketnya ke rumah Anda.
Nah, bukunya itu nanti akan ada 3 macam ya, Bapak sekalian. 3 macam bukunya itu. Yang pertama ini, ya, buku yang berwarna merah, buku Sekejap Faham Al-Quran. Oke. Yang kedua adalah buku warna hitam, Kamus Al-Quran Sekejap. Nah, yang kedua. Dan yang ketiga adalah kertas ajaib. Ini 1 lembar nih. Kertas ajaib sekejap. Ini paketnya bisa sekalian, paket pelatihannya. Sedangkan kalau Anda mau memiliki Al-Qurannya, ini dipesan terpisah. Karena ini belum dipakai di pelatihan kita di level yang pertama ini. Ya, oke. Demikian sekalian info dari kami, semoga bisa dipahami. Kalau ada hal yang mau ditanyakan seputar pelatihan kita, dipersilakan. Oh ya Bu, ini pelatihannya semuanya full ya, full online. Dengan menggunakan media Zoom. Alhamdulillah di rumah aja bisa belajar. Sudah hampir 50 angkatan lebih yang kita adakan pelatihan kita ini. Alhamdulillah. Dan yang paling tua sekarang tuh usianya sekitar 84 tahun. Nah, yang paling tua yang pernah belajar. Oke. Kemudian nanti kalau sekali Bapak Ibu ada sudah mendaftar dan berhalangan, ya jangan khawatir karena ada video rekaman ya yang akan diberikan kepada Anda yang tersimpan di YouTube, insya Allah Taala. Oke, Bapak Ibu, kalau ada hal yang bertanyakan dipersilahkan. Kalau Saya Ustadz. gurunya nanti bukan saya, ya ada guru khusus yang akan mengajar di kelasnya Ibu, ya. Nah, saya mengajar sekarang ini kelasnya kelas yang di atas rata-rata, ya, kelas level kelima, ya, gitu. Nanti ada kelas lain, apa ada guru lain yang mendampingi kita, insya Allah. Oke, ada lagi? Saya yang bertanya Ustadz. Oh iya, silakan. Boleh? Silakan. Saya baru dengar lah, baru lihat metode ini. Jadi ini maaf kalau saya salah, tolong diluruskan ya Ustadz ya. Jadi saya melihat ini kan menerjemahkan kata per kata ya Ustadz. Ya, betul. Ya. Nah, bagaimana menyusunnya kembali menjadi suatu kalimat yang utuh? Kadang-kadang kalau saya lihat, saya punya Quran kata per kata, tapi di sebelahnya itu kan ada terjemahan yang utuh, kok bisa beda gitu Ustadz gitu maksudnya. Itu gimana dengan metode ini Ustadz? Ya, itu termasuk yang akan dipelajari nanti Pak. Jadi bagaimana menerjemahkan per kata dan kemudian bagaimana bisa merapikan terjemahan gitu. Sehingga hasilnya merapikan maksudnya bisa mendekati seperti terjemahan yang diterbitkan oleh kementerian kita. Gitu. Itu ada tahapannya. Itu masih yang dipelajari Pak dalam fase pelatihan. Oh iya baik Ustaz. Di Sekejap ini gitu. Dari per kata menjadi per ayat dan bagaimana bisa memahaminya dengan baik. Itu akan dilewati dalam 20 pertemuan. Jadi bukan hanya per kata Pak, dia per kata dulu, lalu per ayat dan dibaguskan terjemahannya gitu. Dan maka ditambah dengan apa? Dengan tadaburnya, sesi tafsirnya gitu. Secara global. Ya. Gitu Pak Adi. Cukup Ustadz, paham. Ya, makasih banyak. Ya, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Jadi kita bukan hanya menerjemahkan, kita ada menerjemahkan per kata, menyusun terjemahan per ayat yang bagus, bahkan ada sesi tafsirnya, tadaburnya secara global. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup Bapak Ibu? Jelas semuanya? Oke ya. Insya Allah Bu ya, sudah jelas ya. Kami kira cukup ya. Bagi Bapak Ibu yang insya Allah akan tertarik dan mau ikut kelasnya, silakan menghubungi admin kami untuk pendaftarannya. Alhamdulillah sudah dekat. Semoga Sabtu depan kuota yang terpenuhi kurang lebih 30 orang dan kita bisa mulai kelasnya insya Allah Ta'ala. Ini kelasnya masih setiap bulan dibuka. Dan kalau sekarang Anda punya masjid, punya sekolah, punya pesantren, punya pesantren yang mau buat kelas offline dan tempatnya memungkinkan, kita akan coba aturkan untuk guru-gurunya, insya Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan.
Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul Amin. majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.